Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri wa nahi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyarul muslimin rahimahullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas bahwa musibah merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa musibah yang ditimpakan kepada umat-umat manusia yang beriman maupun tidak beriman adalah merupakan suatu sholawatun, dalam bahasa Arabnya adalah merupakan suatu keberkahan. Di situ terdapat banyak manfaat. Kemudian yang berikutnya adalah merupakan warahmatun, adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 156 dan 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah surat Al-Baqarah 156 yang artinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya bahwa ketika kita sebagai hamba yang beriman maupun tidak beriman ditimpa musibah itu bermacam-macam. Ada seseorang yang dengan diuji berupa penyakit bertahun-tahun lamanya seperti halnya Nabi Ayub, maka itu merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ayub itu bersabar, maka di situ akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kita mengamati kehidupan masyarakat, ada yang diuji, dia tersangkut dengan narkoba. Maka itulah caranya Allah untuk merahmati seseorang, bahwa dengan kasusnya itu maka dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia kembali kepada jalan yang benar. Ada juga yang diuji dengan memiliki anak, maka dia diberikan anak yang nakal, sehingga itu merupakan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sayang bahwa dengan ujian anak yang nakal tersebut, maka dia telah bersabar sehingga tidak mungkin anak itu akan dibunuh. Ada juga yang diuji dengan hartanya, seperti halnya Qarun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dan itulah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah 157. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan, manfaat yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah ternyata orang-orang yang mendapat petunjuk. Sebagai hamba yang beriman maupun yang tidak beriman, kita sadar bahwa kehidupan ini adalah merupakan ujian. Jika kita sanggup untuk melewatinya, maka sudah barang tentu Allah akan sediakan pahala serta surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam perjalanan hidup kita tidak sedikit menemukan baik itu orang Islam maupun non Muslim yang gagal
ketika diuji hanya sedikit dengan musibah saja, dia hidupnya sudah haram, dia sudah putus asa. Padahal Allah mengharapkan ketika diuji, ketika diberikan musibah, maka tidak boleh yang namanya putus asa. Apalagi dia sampai mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Saya lanjutkan, ada korelasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was-samarati wa basiris sabirin. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi jelas dalam kehidupan kita di dunia ini, Allah tidak akan melepaskan kepada kita apa yang namanya ujian. Ujian itu sebagaimana disebutkan, sedikit ketakutan, kita takut kehilangan harta, kita takut kehilangan keluarga, kita takut kehilangan pangkat dan jabatan kita. Itu merupakan ujian. Kemudian kita diuji oleh Allah dengan rasa lapar. Maka banyak orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kelaparan. Kemudian yang berikutnya adalah kekurangan harta. Kita terkadang oleh Allah sudah diberikan kecukupan, tetapi kita masih takut kehilangan harta kita, jiwa, bahkan buah-buahan. Maka bagi orang-orang yang sabar, hal tersebut merupakan suatu keberhasilan. Dan disebutkan di dalam surat Al-Baqarah juga, wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Memohonlah kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan salat. Sesungguhnya keduanya itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mudah-mudahan kuliah atau kultum kuliah 7 menit yang sangat singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.